Welcome to the Baseface Network. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya guru absen dulu ya. Erika, oke. Silvi, oke. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah pada masuk semuanya ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang hari kiamat ya. Mungkin ada yang sedikit mengingat tentang apa sih itu hari kiamat. Oke, Sofi boleh menyampaikan? Kita, oke, betul sekali. Jadi di pertemuan kemarin kita membahas tentang hari kiamat yang mana merupakan hari kebangkitan, hari dibangkitnya semua makhluk yang berada di muka bumi ini, untuk nanti juga ada suatu pertimbangan antara dia masuk surga atau dia masuk neraka. Nanti di hari akhir itu adalah hari di mana puncak dan segala puncak amalan kita di dunia ini. Dan kuncinya di hari akhir ini ada pada rukun iman yang terakhir. Apa ya kira-kira rukun iman yang terakhir ini ya? Oke, kita apa ya rukun iman yang terakhir? Oke, berarti rukun iman yang terakhir ini adalah rukun iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang mana di sini kita qada dan qadar memiliki suatu hubungan, yang mana qada adalah suatu ketentuan Allah dari dulu, dari kita lahir sudah ada qada tersebut. Nah, qadarnya tadi ketentuan Allah yang terjadi di hari ini, seperti halnya qadarnya itu kita dilahirkan di bumi ini pada tanggal ini, tanggal ini lah. Qadarnya terjadi pada hari ini ternyata. Jadi qadar ini sudah ditentukan oleh Allah dari zaman kita, zaman kalau dulu itu zaman apa ya namanya, zaman jahiliyah, kalau kata bahasanya adalah bahasa. Oke, untuk agar kita tidak bosan ya, guru ada suatu video yang mana di sini kita membahas tentang jadi kita membahas tentang rukun iman kepada qada dan qadarnya Allah. Disimak dengan baik-baik ya. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berlambut lurus, atau keriting.
Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Nah, di sini tadi kan ada beberapa kodok dan kodanya iman kepada kodar. Nah, di sini kan seringkali kita terkadang terlintas pikiran, apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Jadi kayak kita itu pernah merasa, kok hidupku kok gini ya, padahal orang ini kok gini ya. Dan kita itu merasa kayak insecure ya, kalau bahasa sekarang insecure gitu kan ya. Kurang bersyukur. Mungkin dari sini kita kurang meyakini bahwasanya ada kodok dan kodar Allah yang mana dia itu sudah ditentukan dari zaman dulu. Baru sekarangnya kita merasakan kayak, oh ternyata begini. Pasti juga di dalam kodok dan kodarnya Allah ini ada kayak mungkin Allah sudah merencanakan skenario yang terbaik di depannya nanti. Tapi juga masih banyak perasaan bagaimana kita kayak menyesal, kenapa ya kok aku terlahir dari keluarga seperti ini, Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jadi kita seringkali merasa bahwasannya kayak, kok saya terlalu berubah begini ya, terus kok dia kok mancung, dia kok tinggi, terus saya kok gini ya, saya kok menggoda. Itu berarti kita harus perlunya menguatkan diri bahwasannya peningkatan kita terhadap keyakinan kepada iman kepada Allah dan kodarnya kita kurang. Kita lanjutkan videonya ya. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Ya, jadi qada merupakan ketentuan, ketetapan, kehendak yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman dulu itu. Nah, di sini ada arti dari qada itu pengetahuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu merupakan sebuah qada. Jadi yang akan terjadi pada kita kayak besok 20 tahun yang akan datang, hal apa yang terjadi pada kita, itu merupakan sebuah qada. Seperti itu ya. Kita lanjut videonya. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Nah, di sini arti dari qadar adalah perwujudan terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi qadar ini merupakan wujudnya dari qadanya tadi. Jadi qadar itu sesuatu yang terjadi saat ini itu merupakan qadarnya Allah. Jadi seperti halnya kayak kita dulu diqadharkan oleh Allah meninggal pada umur 15. Kemudian qadarnya ternyata tidak di umur 15. Karena kenapa? Karena kita ada itikat kayak kita pengen sembuh, terus kayak ada tirakat-tirakat yang lain. Jadi Allah merubah qadanya kita tadi menjadi yang baik. Tadi juga ada qada yang kayak qadanya dulu meninggal pada umur 20, tapi qadarnya ternyata
Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Ya, jadi qada ada rencana dari pengetahuan Allah. Kalau qadar adalah perwujudan terjadinya ilmu. Nah, ini juga terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 25. Mari kita simak bersama-sama ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Nah, di sini ada jenis takdir dari qada dan qadarnya tadi. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qada. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Nah, hal yang berhubungan dengan ketentuan Allah adalah qada dan qadar. Nah, di sini ada beberapa takdir. Nah, ada dua macam takdir. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Ya, ini ada beberapa contoh dari takdir orang tadi yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ini ada impian dari kita yang disebut dengan takdir mu'allaq. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Di sini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 13. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi video tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oke, bagaimana nih Kak? Ya, qada itu yaitu ketentuan tugas dari Allah. Iya. Dari kita benahi. Iya. Kalau qada itu yang terjadi pada kita. Iya. Ya, apa yang dari qada tadi gitu kan terus terjadi ya. Iya. Tapi bisa diubah sesuai kemauan kita dan kita tadi. Benar sekali. Dan tadi sedikit gambaran tentang qada dan qadar, dan juga ada beberapa qada dan qadar yang mana bisa dirubah, takdir yang bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Seperti halnya ketika kita sukses, dan ketika orang sukses itu ada yang dia terus tambah sukses, dan ada juga yang tambah bangkrut. Nah, semua ini juga tergantung usaha kita tadi, agar mana dia dapat tambah berkembang atau tambah bangkrut tadi. Nah, ini merupakan motivasi kita bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita harus ada qada dan qadar, bisa menerima dan juga bisa meyakininya dan
berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk mengenai dari video pembelajaran tadi, di sini akan ada sedikit pembahasan perihal lembar kerja yang akan Ibu Guru sampaikan ke anak-anak. Nanti di sini ada beberapa gambar. Nah, kalian tugasnya gambar apa ya ini ya? Dari foto dan fotonya mengandung makna apa ya? Seperti halnya contohnya gambar nomor 1. Di sini ada gambar orang mempunyai anak atau anak yang terlahir di dunia ini juga. Kalian bisa menjelaskan sedikit dari gambar ini seperti apa? Lahir di dunia ini merupakan sebuah foto Allah ini ya. Dan di sini ada 4 soal. Nanti guru mengasih kalian tugas individu. Nah, nanti Erika nomor 1 dan 2 sampai Kak Selvi nomor 3. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai dari sini? Oke, sudah benar sekali ya. Sudah paham perihal tugasnya. Nah, di sini nanti kalian kan tadi nanti kalian simpulkan dan maknanya yang terkandung. Kemudian tadi ini dicantumkan Ibu Guru link. Link tadi yang dari video tadi pembelajarannya. Nanti kalian simpulkan makna dari video ini apa ya, terkandung tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Guru. Nah, nanti kita lihat siapa yang tadi mendengarkan dan siapa tadi yang bermain pada saat pembelajaran. Oke? Dan ini yang selanjutnya ditulis tadi videonya dari Ibu Guru. Yang pertama ini tadi gambarnya. Ya, setelah itu kalian lanjutkan untuk mempresentasikan dari lembar kerja pesertanya tadi. Ini untuk Silvi dan ini untuk Erika. Oke? Apakah ada kesulitan dari soal-soalnya? Tidak, Oh, sudah selesai. Oke, siap. Kak Silvi sudah selesai ya? Oke, sudah selesai ya? Mungkin kalau ada kesulitan bisa berdiskusi dengan temannya, pokoknya nggak sakit. Oke, ya, oke. Sekarang kalian maju satu-satu dari Erika terlebih dahulu mempresentasikan perihal tadi yang sudah dijelaskan oleh guru. Boleh maju ke depan kita. Untuk Kak Silvi silakan ya, kita semuanya maju ke depan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai gambar ini. Pertama ini saya rasa ini itu anak yang lahir dari dunia. Jadi kalau saya lahir dari dunia. Lalu yang kedua ini orang meninggal. Tapi itu orang meninggal itu orang meninggal. Jadi bapak ini ada bencana alam. Mungkin yang nomor 3 nanti bisa disampaikan oleh Kak Silvi. Mungkin Kak Silvi ada pertanyaan dari yang sudah dipaparkan oleh Erika. Oke, Erika boleh duduk kembali kalau ada. Ya, Kak Silvi boleh maju ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai gambar-gambar yang telah diberikan oleh guru. Yang nomor 3, di sini ada gambar bencana alam. Ini merupakan foto. Jadi merupakan sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah dari sananya. Yang keempat yaitu gambar orang yang sedang menikah, pernikahan. Ini juga merupakan foto. Erika ada pertanyaan dari yang sudah dipaparkan oleh Kak Silvi. Bisa Boleh
kalian